Pada hari kedua setelah suaminya pergi dinas, wanita itu seperti biasa membersihkan rumah. Dia dengan mudah memberikan perintah untuk memutar musik pada speaker pintar. Baiklah, maka bulan kecilku. Selain itu, ingatkan Ayan. Jangan lupa kejutan ulang tahun untuk Tian-Tian malam ini ya. Ayan adalah suamiku. Tahu tidak, siapa Tian-Tian? Penemuan yang tak terduga ini membuatnya merasa cemas. Dia segera menghubungi telepon suaminya. Saat itu, dia melihat teman-teman dewa kekayaan. Hanya perlu memberikan 3 bunga mawar. Pasti rezeki akan mengalir dan keberuntungan akan datang. Namun, suaminya menjelaskan ketika ditanya. Mungkin saat teman datang berkunjung, dia menggunakan akun tersebut. Wanita itu meskipun tampak menerima penjelasan ini. Namun, insting wanita itu memberitahunya bahwa ini tidak sederhana. Melalui informasi akun, dia menelusuri dan menemukan sebuah perusahaan bernama Perusahaan Xingchen Design. Ini adalah pesaing utama studio mereka. Penemuan ini mendorongnya untuk langsung pergi ke perusahaan itu. Dia menemukan seorang karyawan wanita. Dia langsung menyebutkan tentang speaker pintar dan informasi akun yang terdaftar. Namun, pihak tersebut menjelaskan bahwa itu adalah akun yang dipinjam oleh teman sekamar. Alasannya sempurna dan tidak bisa dibantah. Itu adalah teman sekamarku yang bekerja sama. Beberapa hari yang lalu dia menggunakan ponselku untuk login. Dia bilang ke anggotanya sudah kedaluarsa. Pinjam saja milikku. Jika bukan karena dia sangat memahami sifat suaminya, dia mungkin akan percaya pada penjelasan ini. Suaminya adalah orang yang sekaligus percaya diri dan sensitif. Tidak mungkin membiarkan orang yang tidak terkait menggunakan akun pribadi. Tapi pada saat itu, pandangannya tertuju pada sebuah gelang di pergelangan tangan orang itu. Terkunci erat, dan gelang ini sangat familiar baginya. Tepat pada hari ulang tahun pernikahan mereka, dia telah begadang beberapa malam untuk menggambar rencana desain dengan tangannya sendiri. Dan juga meminta seorang ahli untuk membuatnya dengan hati-hati. Seharusnya hanya ada satu gelang ini di dunia ini, yang dikenakan di tangan suaminya sebagai tanda. Ternyata muncul di depan matanya. Di pergelangan tangan wanita asing ini, gelang itu terlihat sangat serius. Pasti diberikan oleh pacarnya. Selera yang sangat baik. Dia pergi dari Star Design dengan wajah tanpa ekspresi. Di dalam mobil, dia tidak menangis. Melainkan dia mengangkat telepon. Menghubungi sahabat terbaiknya. Tolong bantu saya. Bantu apa? Bantu saya menyelidiki seseorang. Staf magang di Xingchen Design. Meng Si. Tinggalkan dana Chen Yanjing selama setengah tahun. Sewa kamar. Keluarkan semuanya. Tidak boleh ada yang terlewat. Tak lama kemudian, telepon suaminya pun datang. Jelas bahwa tindakan penyelidikan itu sudah menarik perhatiannya. Di telepon, pria itu masih berperan sebagai suami yang perhatian. Dengan nada lembut bertanya, apakah ada kesulitan di tempat kerja? Bagaimana bisa meminta orang lain untuk mencari tahu informasi tentang karyawan perusahaan pesaing? Dia memegang ponsel mendengarkan perhatian yang hipokrit itu. Hanya merasa mual di perutnya. Dia mencari-cari alasan untuk menghindar. Dalam panggilan yang tampaknya intim ini, sebelum ditutup, speaker pintar di dalam ruangan tiba-tiba terbangun lagi. Baiklah, maka bulan kecilku. Mendengar kalimat ini, dia hanya merasa seluruh tubuhnya dingin. Ternyata produk unik yang dia hargai. Informasi tersebut sudah dibagikan kepada orang lain. Segera sahabatnya mengirimkan semua informasi tentang karyawan wanita itu. Dia dengan gemetar membuka email. Dengan baris-baris informasi muncul di depan matanya. Kebohongan yang disusun suaminya dengan hati-hati. Seperti kaca yang pecah, menghancurkan kepercayaan terakhirnya terhadap pernikahan. Kepercayaan itu hancur berkeping-keping. Informasi rahasia tentang Mer Hefei. Dia berkata, saya adalah satu-satunya yang bisa membuatnya. Tempat berlindung yang membuatnya benar-benar rileks. Hotel ini, mungkin hasilnya di saat terakhir ini. Menemukan celah, kamu yang melamar tahun lalu, sekarang telah menjadi wanita yang berbeda. Mengakui, semua pernikahan yang saya hargai, sebenarnya tidak realistis, bahkan tidak peduli dengan apapun. Ketika dia melihat 4 kata, pusat langit, seperti kilat yang meledak di pikirannya. Proyek ini adalah proyek utama di studionya. Proyek yang telah dicurahkan setengah tahun usahanya. Bahkan lebih penting dalam karirnya. Tonggak penting. Masa depan seluruh tim. Semua tergantung pada proyek ini. Dia berlari ke ruang kerja dengan gemetar. Membuka komputer suaminya. Mencoba beberapa kata sandi umum tetapi tidak berhasil. Saat dia hampir menyerah, tiba-tiba teringat informasi karyawan wanita yang baru dia cari. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Tak disangka, ini benar-benar berhasil. Sepertinya suami sudah bersiap-siap terhadap dirinya. Dia menemukan di akun media sosial lawan sketsa desain itu. Dan di komputer saya, menyatukan versi final rancangan. Membandingkan kedua gambar, hampir seperti dicetak dari cetakan yang sama. Tepatnya, dokumen milik lawan itu lebih mirip versi yang sudah diperbaiki. Orang terdekat tidak hanya mencuri ide-ide darinya, tapi juga dengan licik mengubah beberapa struktur penahan beban kunci dan melakukan penyesuaian pada desain inti.
Perubahan ini tidak hanya menghindari risiko paten, tapi juga sepenuhnya mempertahankan esensi rancangan asli. Hingga saat ini, dia baru sepenuhnya mengerti. Suami tidak hanya mengkhianati perasaan, tapi juga mencuri karirnya. Bahkan rela mempertaruhkan masa depan seluruh perusahaan, untuk memberi jalan bagi orang itu. Hanya untuk memberi jalan bagi orang itu, yang dia sebut sebagai orang paling berbakat. Maka dia menyalin kedua dokumen ke dalam flash disknya, untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, dia merias wajahnya dengan sangat cantik, muncul di lokasi acara penawaran. Ternyata orang itu, yang seharusnya pergi dinas muncul. Suami diundang sebagai senior berpengalaman di industri. Diundang untuk menjadi juri. Saat dia sedang bercanda dengan lawan, sepertinya dia merasakan sesuatu. Pandangan di kursi juri melintasi area penonton. Tatapannya bertabrakan dengan tatapan orang itu. Orang itu jelas terkejut. Namun, dia segera kembali tenang. Acara penawaran resmi dimulai. Dia tidak menuju ke tempat duduk perusahaan sendiri, melainkan, dia dengan diam-diam duduk di barisan terakhir ruang pertemuan. Ketika pembawa acara mengumumkan pembicara berikutnya, karyawan wanita mengenakan setelan polos. Dia berdiri di depan podium. Dia mulai dengan tenang menjelaskan rancangan desainnya. Mendengarkan orang lain menyebutkan bangunan kata demi kata, konsep untuk bernapas bersama orang lain. Setiap kalimat yang dia bagikan di malam hari dengan orang di sampingnya, ide yang dibagikan sangat tepat. Pernah mengira itu adalah berbagi jiwa antara suami istri. Sekarang baru menyadari dirinya, hanya bermain peran solo. Dan orang-orang terdekat, sudah diam-diam mengemas ide-idenya dan memberikannya kepada orang lain. Setelah pidato selesai, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Para juri tidak henti-hentinya memuji. Memuji desain ini yang memiliki inovasi dan kedalaman. Pembawa acara meminta juri tamu untuk memberikan komentar. Pria itu mengambil mikrofon dengan penuh pujian dan berkata, "Desain Nona Meng sempurna menggabungkan estetika seni dan gaya yang dapat diterapkan, terutama dalam beberapa kunci. Penyesuaian kecil pada struktur penahan beban, baik menghindari risiko teknis, dan tetap mempertahankan trik inti dari desain. Ini sangat berani, sangat percaya diri." Kata spiritualitas menyakiti telinganya. Dia teringat saat dirinya dulu dengan gembira mempresentasikan rancangannya. Orang itu mengernyitkan dahi menilai desainnya terlalu biasa, kurang memiliki jiwa. Ternyata semua penghinaan, semua itu untuk saat ini, mengangkat ide yang sama ke panggung kehormatan, menggunakan jerih payahnya untuk menghias mahkota orang lain. Dari sudut pandang profesional, karya ini memiliki logika yang ketat, kreativitasnya menonjol. Ini adalah yang terbaik di seluruh acara hari ini. Pujian tinggi dari para pria, mendapatkan pengakuan yang konsisten dari penonton di bawah panggung. Saat pembawa acara bertanya kepada para juri dan tamu yang hadir, apakah mereka masih merasa bingung dengan kreativitas peserta, para hakim juga sepakat secara bulat, pihak tersebut pasti akan mendapatkan desain terbaik malam ini. Jin Jinnu juga dengan bangga menyentuh rambutnya. Namun saat pembawa acara mengumumkan, Jin Jinnu mendapatkan desain terbaik kali ini, seorang wanita berdiri. "Saya punya. Bolehkah saya tahu Anda adalah?" "Halo semuanya, saya adalah pendiri Zumeng Design Studio, Su Wan. Dia adalah desainer terkemuka di industri, Su Wan. Dengar-dengar, Zumeng Design bisa sampai sejauh ini berkat desain Su Wan. Dia benar-benar seorang tokoh besar." Pada saat yang sama, saya juga Bapak Chen Jian. Istri Chen Jian. Ternyata Chen Jian adalah suaminya. Tadi Chen Jian baru saja memuji Meng Si dengan berlebihan. Keduanya dari perusahaan desain yang bersaing. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar hubungan antara Chen Jian dan desainer besar Su Wan. Jika dilihat seperti ini, bukankah itu berarti Chen Jian adalah bawahan istrinya? Ini apa ini? Draft design. Ini adalah draft desain bangunan apa? Rancangan Miss Meng memang sangat berbakat. Tetapi ini hampir sama persis dengan sketsa yang saya buat 3 bulan lalu. Hampir identik. Bukankah ini baru saja sketsa awal desain Meng Tian? Lihat, konsep dan strukturnya sama persis. Ini apa situasinya? Desainer besar Su mengeluarkan sebuah rancangan desain yang identik. Bahkan ada draft awalnya. Dalam urutan waktu, memang merupakan rencana yang dirancang langkah demi langkah. Ini tidak mungkin seperti ini, kan? Ini palsu. Ini adalah cairan pengusir nyamuk SW. Bukankah itu Su Wan? Iya, Tian-Tian bilang itu adalah rancangannya. Kenapa di gambar desain akan menemukan rencana Su Wan? Saya ada karena tentang rancangan desain Nona Meng yang dipuji tinggi oleh Chen Jian. Di sini adalah proses perhitungan data yang lengkap. Tidak tahu apakah Nona Meng bisa menjelaskan kepada semua orang prinsip gerakan dari operasi baris kelima ini.
Prinsip ini sangat sederhana. Selama sudah belajar desain arsitektur, tidak ada yang tidak tahu, kan? Apa yang sedang terjadi? Bahkan pengetahuan dasar seperti ini pun tidak tahu. Kamu bilang dia bisa merancang rencana pusat langit. Plagiarisme, itu benar-benar plagiarisme. Bahkan parameter paling dasar pun tidak mengerti. Masih mencuri desain orang lain. Sungguh memalukan bagi kami para desainer. Yaitu, desain bintang. Bagaimana bisa menjadi desainer seperti ini? Tidak benar, dia tidak layak disebut desainer. Tidak layak, dia tidak layak. Pergi jauh, pergi jauh, pergi jauh. Cepat pergi jauh.